Perkenalkan, nama saya Alfia Holivia dengan NIM 2018-310-428. Di sini, saya akan menjelaskan tentang data flow diagrams atau bisa disebut sebagai diagram arus data. Diagram arus data menjelaskan arus data dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan secara grafis yang memiliki tujuan untuk mendokumentasikan sistem yang sedang berjalan dan untuk merencanakan perbaikan atau desain yang baru. Pada data flow diagrams ini terdapat 4 elemen atau 4 simbol. Yang pertama, entity, yaitu simbol persegi. Yang kedua, data flows, yaitu simbol seperti arah panah. Yang ketiga, proses, simbol berbentuk lingkaran. Dan yang keempat, data store. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang entity atau entitas, di mana entitas tersebut merupakan salah satu komponen dari simbol yang pertama data flow diagram. Simbol yang pertama tersebut berbentuk persegi atau kotak yang diberi nama sumber data dan destinations atau tujuan data. Di dalam kotak atau persegi tersebut disebutkan entitas. Entitas itu sendiri bisa kelompok orang, divisi, atau institusi yang mengirim data dan menerima data dari suatu sistem. Yang kedua, ada data flows atau bisa disebut sebagai arus data, di mana arus data ini merupakan simbol data flow diagram yang kedua yang memiliki bentuk seperti arah panah. Simbol tersebut menunjukkan arah arus data yang masuk atau keluar dari proses. Tanda panah ini bisa digambar lengkung atau garis lurus. Yang ketiga, ada proses atau proses transformasi. Di sini merupakan simbol yang berbentuk lingkaran. Simbol bubbles atau lingkaran ini menggambarkan proses yang mengubah data dari input menjadi output. Simbol diisi dengan frasa kata kerja. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Desi Wulandari, NIM 431. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan data atau data store, di mana penyimpanan data merupakan tempat data disimpan, dan biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi. Misalnya, file disket, file hard disk, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah tingkat diagram alir data. Tingkat diagram alir data itu ada level tertinggi dan level 0. Level tertinggi ini biasanya adalah level umum. Tujuan dari level tertinggi itu menunjukkan input dan output ke dalam sistem. Karakteristik dari level tertinggi adalah memiliki satu simbol proses saja dan tidak ada data yang disimpan. Selanjutnya adalah level 0. Level 0 itu bertujuan menunjukkan semua langkah aktivitas utama dari suatu sistem. Karakteristik dari level 0 itu adalah prosesnya itu diberi label 1.0, 2.0, dan seterusnya. Jadi perbedaannya itu ada di simbol prosesnya, di mana level tertinggi hanya memiliki satu simbol dan level 0 itu memiliki beberapa simbol. Selanjutnya, pedoman pembuatan DFD. Yang pertama, memahami sistem-sistem DFD. Yang kedua, mengabaikan aspek-aspek tertentu dari sistem. Yang ketiga, menentukan batas sistem yang ada di DFD. Yang keempat, mengembangkan DFD konteks, di mana mengembangkan level-level tertinggi dari DFD.
Yang kelima, mengidentifikasi aliran data dan mengelompokkan aliran data. Selanjutnya, memberikan nomor pada setiap proses dan tidak harus urut. Memberi nomor berfungsi untuk mengidentifikasi proses dan memudahkan penurunan level yang lebih rendah ke proses berikutnya. Selanjutnya, mengidentifikasi proses transformasi dan mengelompokkan proses transformasi. Lalu, mengidentifikasi semua penyimpanan data dan semua sumber serta tujuan. Selanjutnya, melabeli semua elemen DFD agar tidak mengakibatkan elemen data yang tidak berhubungan menjadi satu. Terakhir, membagi lagi DFD atau memisahkan DFD. Selanjutnya ada flowchart atau diagram alir, di mana flowchart ini menggunakan simbol untuk menggambarkan secara logis pemrosesan transaksi dan aliran data melalui suatu sistem. Flowchart juga menggunakan representasi bergambar karena lebih mudah dipahami dan dijelaskan dibandingkan dengan narasi terperinci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Feber Novita Lase, NIM 2018-310745. Di sini saya akan membahas kategori dari simbol flowchart, di mana ada empat kategori simbol dari flowchart. Yang pertama ada input-output. Input-output sendiri ada terdiri dari 8 jenis simbol. Yang pertama ada dokumen, multiple copies of one document. Selanjutnya ada input-output atau journal ledger. Habis itu ada display, online keying, terminal or personal computer, transmitter. Yang kedua ada processing symbol, terdiri dari 5 simbol, yaitu computer processing, manual operation, auxiliary operation, offline keying. Mohon maaf tadi ada 4 ya. Selanjutnya itu ketiga ada simbol data atau storage symbol. Ada 3, yaitu magnetic disk atau drive, magnetic tape, dan file. Selanjutnya yang keempat ada 8 flow and miscellaneous symbol. Yang pertama document of processing flow, yang kedua data atau information flow, yang ketiga communication link, keempat on-pack connector, kelima on-pack connector, keenam terminal, ketujuh decision, dan ke-8 ada annotation. Selanjutnya ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama itu dokumen. Dokumen sendiri ini menggambarkan aliran dokumen melalui organisasi dan berguna untuk menganalisis prosedur pengendalian internal. Dokumen flowchart ini disebut juga dengan bagan alir formulir atau form flowchart, yang merupakan suatu bagan alir yang menjelaskan arus dari laporan dan juga beberapa formulir serta tembusan-tembusan. Yang kedua adalah flowchart system. Flowchart system ini adalah suatu bagan yang menggambarkan dari alur kerja atau sesuatu yang sedang dikerjakan pada sistem secara keseluruhan dan menjelaskan dari berbagai urutan berdasarkan prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, flowchart jenis ini adalah sebuah deskripsi yang menggambarkan grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terstruktur yang membentuk dari suatu sistem. Flowchart system ini berguna sebagai representasi logis dari sistem input, proses, dan output, dan berguna dalam analisis sistem dan desain. Yang ketiga itu adalah jenis flowchart program, yaitu mewakili urutan logis dari logika program. Nah, selanjutnya ada ini contoh dokumen flowchart. Nah, di dokumen flowchart ini tadi kan menjelaskan tentang arus laporan. Nah, di sini ada 2, saya menjelaskan 2 itu tentang pembayaran dan akun piutang. Nah, di pertama itu kan dimulai dari human resource. Begitu dan ada departemen
Tanda kapsul ini menunjukkan bagian startnya, baru ada employees change ini menunjukkan simbol dokumen tadi. Nah, begitu. Jadi bisa dilihat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izariatul Ais, NIM 786 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen flowchart. Ini kondisional, maksudnya terusan dari slide sebelumnya. Jadi di dokumen flowchart ini itu menjelaskan tentang proses penggajian di suatu perusahaan. Itu ada sistem flowchart. Ya, dari diagram di atas itu mencatat semua data penjualan. Jadi mereka itu nggak cuma mencatat data penjualan, tapi mereka juga melakukan pengeditan, mencetak tanda terima pelanggan, lalu semua data penjualan tersebut itu dikirimkan ke kantor pusat, sehingga kantor pusat itu menerima data yang diupdate. Adanya updatean data perusahaan itu membuat manajer atau atasan lainnya ataupun pekerja lainnya yang membutuhkan data tersebut itu menjadi lebih mudah untuk mencari data yang dibutuhkan. Seperti contoh saja di dalam UKM, pastikan terdapat sekretaris UKM dan juga sekretaris di setiap divisi ataupun program kerja. Nah, di setiap sekretaris divisi atau program tersebut pasti diberikan file oleh itu per divisi atau program mereka. Maksud saya bukan sekretaris divisi, tapi sekretaris UKM yang kakak tingkat tersebut. Lalu di setiap berkas tadi itu kan setelah dikerjakan kan pasti dikirim ke BEM untuk pemberian revisi. Lalu di setiap sekretaris UKM ataupun divisi ataupun proker tersebut pastikan menyimpan file yang ada revisian, maksudnya yang sudah fix dari BEM tersebut. Lalu file tersebut diberikan kepada sekretaris UKM atau divisi yang membutuhkan file tersebut. Jadi lebih mudah apabila membutuhkan file tersebut. Lalu yang terakhir di sini ada program flowchart. Di atas diagram tersebut juga dilengkapi oleh suatu keputusan. Seperti contoh, jika kita membeli suatu barang, pembeli pasti juga ingin membeli barang tersebut menggunakan aplikasi seperti Shopee. Di sana barang yang dituliskan terdapat ketersediaan barang tersebut. Setelah pembeli melakukan barang tersebut memasukkan barang tersebut ke dalam keranjang belanjaan, pembeli tersebut ragu apakah dia harus membeli barang tersebut atau tidak, karena pembeli mementingkan apakah barang tersebut akan penting atau tidak. Jadi barang itu, kalau misalkan menurut dia barang itu penting, maka dia melakukan pembayaran, dan apabila tidak penting, maka dia harus menghapus dari keranjang belanjaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.